Pemprov Lampung melalui Wakil Gubernur yaitu Bu Nuni telah menyampaikan akan menurunkan 1 digit persen angka kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, Tabipun. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu dalam sehat. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan akan adanya satu itikat baik dan sangat luar biasa dari pemerintah Provinsi Lampung ingin mentargetkan untuk menurunkan kemiskinan di Lampung dengan 1 digit persentase. Beliau menyampaikan bahwa dalam triwulan 3 2022 sebenarnya telah tumbuh sampai dengan sebanyak 3,91%, yaitu dari bulan tahun 2022 itu dari bulan Maret sampai dengan bulan September Jadi triwulan 3 dan bahkan meningkat sampai dengan 4,86%. Lebih besar dibandingkan tahun 2021 yang hanya tumbuh sebesar 2,01%. Syukur alhamdulillah kita melihat adanya satu pendataan yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Gubernur Lampung dan mudah-mudahan ini akan terus meningkat 2024 sekalipun nanti mungkin ada PLT pengganti sementara nanti karena 2024 gubernur dalam hal ini yaitu Pak Arinal maupun juga Bu Nuni akan melakukan prosesi suksesi untuk gubernur ke depan kita tidak masuk ke ranah itu, kita tidak masuk ke ranah politik tersebut tetapi kembali kepada niat dan target daripada Pemprov Lampung melalui Wakil Gubernur yaitu Bu Nuni telah menyampaikan akan menurunkan 1 digit persen angka kemiskinan. Kita akan kelas balik sedikit bahwa kunjungan saya selama ini yang ada di beberapa kabupaten langsung kepada desa-desa yang ada. Dari hasil kunjungan saya kira memang sebenarnya target tersebut bukan target hayalan, tapi target yang memiliki kapasitas realistik dan tidak menjadi awang-awang. Karena begini, saya lihat di berbagai desa sampai dengan saya mewawancarai kepada para kepala desanya dengan beberapa kegiatan warga-warganya itu sudah saya dapatkan dan sangat memungkinkan bahwa dan bahkan boleh jadi Provinsi Lampung itu benar-benar sebagai provinsi desanya lumbung pangan desanya lumbung pangan yang ada di Indonesia, salah satu provinsi yang mendukung atau menunjang daripada perekonomian masyarakat itu yaitu pangan tadi, yang kemudian tentu kita tidak bisa lepas daripada pertanian, cara bertani dan hasil pertanian itu tadi. Namun saudaraku sekalian harus betul-betul kita lihat lagi dan mudah-mudahan ini dapat membantu kepada pemerintah daerah provinsi walaupun hanya sekian persen kecil mudah-mudahan menjadi masukan. Kendala daripada para petani kita yang ada di Provinsi Lampung di beberapa kabupaten yang sudah pernah saya kunjungi memang baru sedikit. Tapi nanti jangan khawatir akan ada tahapan-tahapan selanjutnya karena dalam bulan Januari ini praktis memang kita tidak ada kegiatan kunjungan ke desa-desa, tetapi bulan Februari ke depan akan kami lakukan kembali tahapan selanjutnya. Jadi sekali lagi saudaraku sekalian, Pemprov tetap memiliki itikat yang baik, tetapi tetap tentu untuk menurunkan 1 digit persen ini bukan hal yang mudah Nah, mudah-mudahan karena saya sudah melakukan kunjungan dan saya sudah bertanya ke berbagai warga desa maupun juga melalui kepala desa, kesulitan daripada petani yaitu tentang hasil panen. Jadi saya tidak pernah mendengarkan kesulitan petani yaitu panen gagal, tidak pernah. Artinya
Apakah panen gagal karena hama, panen gagal karena cuaca, apakah yang bentuknya itu tidak jadi panen lah itu istilahnya, itu tidak sedikit sekali, bahkan tidak pernah saya mendengar itu. Yang saya mendengar itu adalah hasil panen dijualnya itu sangat murah jatuh harganya. Jadi perbandingan yang pernah saya peroleh dari informasi ya, misalkan kalau 1 kilo karet ya, itu bisa dihasilkan dengan sadapan beberapa hari gitu loh. Nah, 1 kilo karet itu jatuhnya bisa sampai 5.000, bahkan mungkin bisa 7.000 ya, 7.800. Nah, tetapi dalam 3 hari baru dapat 1 kilo. Sekarang kalau 7.800 ya kan, bagaimana bentuk perhitungannya itu saya belum bisa dapatkan per harinya itu bisa beli berapa liter beras. Nah, itu terbayang itu kan. Jadi perbandingannya itu sangat begitu jauh sekali. Dan mungkin itu adalah salah satu efek sehingga boleh jadi itu yang menyebabkan bertumpuknya angka kemiskinan di Provinsi Lampung. Nah, di samping itu pun juga saya appreciate dengan Gubernur Arinal, ya Bapak Arinal, yang berencana akan memperbaiki jalan di wilayah Lampung Timur, gitu loh. Nah, jadi karena saya juga di dalam temuan-temuan saya ada beberapa kabupaten juga yang jalan itu tidak begitu baik ya, bahkan sangat ironis ya, jalan tersebut sebenarnya tidak bisa dijadikan bagian daripada infrastruktur ya. Itu di Waikenanga, Kabupaten Mesuji, keluar dari pintu tol jalan tanah. Dan di beberapa pintu tol Kabupaten Mesuji maupun kabupaten lainnya, itu jalan keluar dari pintu tol itu rusak semua, hancur semua. Padahal jalan penunjang pintu tol itu sangat luar biasa, bisa bermanfaat bila mana infrastruktur penunjang maupun infrastruktur utama itu saling berhubungan dan tidak rusak gitu. Sehingga efektivitas jalan tol yang sudah ada itu betul-betul membuat satu perputaran holding setiap perharinya itu, baik itu hasil panen dan sebagainya, itu jauh lebih cepat. Dan itu pun juga mudah-mudahan dengan niatan Bapak Arinal, infrastruktur yang baik menyebabkan penekanan atau menurunkan angka kemiskinan. Dari mana hubungannya? Ya, kita saksikan saja apa yang sudah saya kunjungi. Dan mudah-mudahan hasil panen yang dijual kepada beberapa pabrik perusahaan-perusahaan menerima dengan harga yang wajar. Nah, bagaimana sekarang tentang hasil panen kembali lagi? Kalau seandainya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten mau turun dan menegur atau mungkin melihat, menginvestigasi langsung dalam penentuan harga standar daripada penerimaan pabrik maupun perusahaan-perusahaan dari hasil panen masyarakat itu bisa dikontrol, mudah-mudahan angka kemiskinan pun juga akan turun dan bisa jadi lebih daripada 1%. Ini menurut saya, ya, menurut pandangan saya. Tidak ada salahnya bila mana menyaksikan apa yang saya sampaikan ini, maka mudah-mudahan kalau ada investigasi maupun juga ada pemantauan terhadap penerimaan harga yang diterima oleh warga yang telah memanen hasil pangannya dan harganya wajar, ya, dalam tahapan wajar angkanya, dan mudah-mudahan setiap keluarga, setiap warga-warga, setiap warga desa itu terhadap panen ini tidak menjadi parno. Parno itu adalah apa? Begini, kalau karet ketika dia panen harga murah, maka dia besok dia akan berubah menjadi tanaman singkong. Singkong murah berubah lagi menjadi tanaman lainnya. Jadi kejar-kejaran ini saya pikir menjadi satu pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih banyak melihat harga kontrol tadi, karena pada dasarnya di desa-desa di Provinsi Lampung tidak ada atau jarang saya mendengar adanya gagal panen, tetapi adanya harga jual panen yang sangat rendah. Harga karet murah, singkong juga turun stabil. Bagus. Jadi mayoritas kan ya sebagian besar dari daerah karet. Karet sekarang kayak yang harian itu cuma 6.000 sekian. Yang jelas harga petani ini yang memang proses itu karet itu rata-rata karet kita itu. Kalau sawit itu udah ukuran orang. Nah, yang jadi keluhan masyarakat sekarang ini ketika
harga sawit ini harga karet ini turun, karet ditebang, ganti singkong, harga singkong juga jatuh. Sekarang singkong ini Rp1.040 dengan potongan antara 19% sampai di 24%. Karet kita tebang, kita tanamin singkong. Setelah tanamin singkong, harga singkong murah, pupuknya larang. Nah ini yang nggak anu Pak, yang belum bisa dirasakan oleh kita Pak. Itu Bukan sulap, bukan sihir gitu ya kan. Jadi ketika sawit murah harganya, ya kan, ganti singkong. Singkong toto bisa murah pada saat diganti. Ini bukan sulap, bukan sihir nih. Nyata. Singkong pas ditanamin sama masyarakat, iya Pak. bukannya pas panen malah murah harganya. Iya. Diganti lagi sawit atau karet atau yang lainnya, begitu terus. Gelombang artinya susah bagi kendaraan itu ya, kalau dibilang susah, apalagi bermuatan berat. Dan itu produksi karet jadi susah juga ya. Boleh bakar ada singkong juga terutama. Singkong juga susah. Semua ini lah semua Jadi produksi. hambatan selama ini akhirnya berpengaruh kepada hasil produksi tani warga ya. Nah selama itu Keuntungannya yang pasti pihak luar, katakanlah pedagang luar banyak yang tertarik masuk. Kemudian harga bisa bersaing di sini Pak. jadi selama ini harga tidak bisa bersaing. Kalaupun bersaing, kalau sudah masuk sini mereka berhitung dengan jalan yang sulit tadi. Pak. Jadi dihitung harga Nah, itu. harga transportasinya. Sama ini pertama satu di dengan pertanian kemarin sudah buka, alhamdulillah. Ini untuk panennya nggak sulit, kalau kata saya kan di sana itu setiap panen singkong itu cuma 1 kali setahun karena untuk waktu kemarau, kalau waktu hujan ini nggak bisa keluar Karena jalannya. iya. Demikian dari saya. Ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya. Selamat, sukses buat Provinsi Lampung dan sukses buat seluruh warga masyarakat Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.